Bagi kalian para Mikrotik fans, pasti sudah tidak asing lagi dengan produk Cloud Router Switch, yakni lini produk Layer 3 Switch dari Mikrotik yang bisa kita gunakan untuk mode switching maupun routing. Tapi mungkin tidak sedikit juga yang mencoba menggunakan CRS ini untuk melakukan routing full di jaringannya dan hasilnya mungkin tidak maksimal. Sebenarnya ini wajar teman-teman, karena apa? Karena walaupun mungkin dimensinya gede atau portnya banyak, CRS ini sebenarnya prosesornya dan RAM-nya juga cukup kecil, sehingga ideal hanya untuk digunakan menghandle jaringan dengan skala kecil sampai medium. Tapi tenang saja, karena di versi router OS yang terbaru, Mikrotik mengeluarkan sebuah fitur namanya L3 Hardware Offload. Fungsinya untuk apa dan bagaimana konfigurasinya? Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notif ketika kami upload video terbaru. Manageable switch biasanya digunakan dengan kombinasi router gateway di atasnya, sehingga switch ini nantinya berfungsi hanya untuk mapping dari VLAN-VLAN yang didistribusikan oleh router gateway yang ada di atasnya. Gambarnya atau topologinya kira-kira mirip seperti topologi di samping. Nah, dari topologi ini kita bisa lihat bahwa VLAN itu berasal langsung dari router gateway. Kemudian nanti VLAN ini dipecah atau di mapping, ada trunking, ada VLAN access, itu dilakukan di sisi manageable switch-nya. Kemudian seperti mungkin DHCP server, inter-VLAN routingnya, firewall, kemudian fitur-fitur manajemen lainnya, itu juga dilakukan di sisi routernya. Nah, Layer 3 Hardware Offload ini nanti bisa memungkinkan beberapa fitur yang tadinya harus kita setting di router, itu kita konfigurasikan di sisi switch-nya. Contohnya apa? Contohnya adalah inter-VLAN routing atau DHCP server. Karena apa? Karena Layer 3 Hardware Offload ini nanti memungkinkan switch yang hanya memiliki prosesor yang mungkin tidak terlalu besar, itu bisa men-forwardkan paket beda segmen melalui switch chipset yang dimiliki. Sehingga walaupun trafficnya gede, beda subnet atau beda segmen, processing atau forwarding paketnya ini tidak akan membebani CPU-nya si CRS itu sendiri. Nah, contoh topologinya adalah seperti yang ada di gambar di samping ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa VLAN itu nanti akan dihandle semuanya di sisi switch-nya. Sehingga komunikasi ke arah router gateway itu murni hanya plain Ethernet biasa. Sehingga kalau ada komunikasi atau ada traffic antara VLAN A ke VLAN B, VLAN 1 ke VLAN 2 itu tidak melalui router. Atau bisa dibilang di sini adalah inter-VLAN routingnya itu langsung dilakukan di sisi CRS-nya. Nah, kalau kita menggunakan seri yang dahulu atau OS yang dahulu, mungkin ini akan membebani CPU. Karena semakin tinggi trafficnya, tentu saja forwarding paketnya akan semakin banyak di sisi CPU-nya. Tetapi nanti kita akan coba lihat, ketika Layer 3 Hardware Offload ini kita coba aktifkan di switch ini, kira-kira seberapa besar sih efeknya penggunaan CPU-nya, apakah akan turun atau tidak. Nah, itu yang nanti akan saya coba. Nah, bagaimana konfigurasinya? Langsung saja saya contohkan konfigurasi Layer 3 Hardware Offload di sebuah CRS 328P. Di depan saya sudah ada satu switch CRS 328, karena memang untuk saat ini Layer 3 Hardware Offload itu baru disupport di beberapa tipe produk saja, seperti CRS 300 series dan juga seri CCR 2000 yang terbaru ya. Ada beberapa seri CCR dengan kode 2 di depannya gitu ya. Nah, di depan saya sudah ada CRS 328P. Kemudian ada dua router kecil di sini, ada hub AC Lite ya. Yang ini nanti akan saya fungsikan seolah-olah ini adalah laptop A dan laptop B, atau bisa dibilang ini adalah hostnya atau kliennya. Yang masing-masing nanti satu akan dapat DHCP dari VLAN 20, yang satu nanti akan dapat dari VLAN 30. Kemudian internet di CRS 328 sudah saya hubungkan di ETH1 di paling kiri ini. Ini adalah untuk internet. Kemudian masing-masing router ini sudah terkoneksi ke ETH9 dan juga ke ETH15. Kemudian satu lagi yang warna biru ini adalah untuk manajemen yang terkoneksi ke laptop saya langsung untuk melakukan remote si CRS 328 ini. Nah, simulasi yang akan saya coba nanti saya akan membuat VLAN-nya atau inter-VLAN routing-nya itu langsung di CRS ini.
ada DHCP server juga, sehingga router-router yang kecil-kecil ini nanti akan dapat IP otomatis. Dan terakhir, saya akan coba testing apabila ada traffic dari VLAN 20 ke VLAN 30 ini, kira-kira berapa besar sih CPU load yang ada di CRS ini. Kita akan coba bandingkan antara yang tanpa L3 hardware offload dengan yang sudah diaktifkan nanti L3 hardware offloadnya. Oke, yang pertama harus dilakukan tentu saja konfigurasi basic ya di CRS agar dia dapat internet. Kita akan coba buka di Winbox-nya terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat di sini sebenarnya untuk konfigurasi mendapatkan internet tidak berbeda dengan router yang lain karena CRS ini juga menggunakan router OS biasa seperti halnya router MikroTik yang lain. Kebetulan router gateway saya memberikan DHCP server sehingga saya sudah membuat ada DHCP client di ETH1 agar CRS saya itu bisa mendapatkan alamat IP dan internet secara otomatis. Nah, ini alamat IP-nya. Kemudian pada kondisi awal ini memang tidak semua Ethernet itu saya switch atau saya bridging. Karena untuk saat ini kebutuhan lab saya tidak semua Ethernet saya pakai, sehingga di sini saya akan melakukan bridging hanya untuk interface-interface tertentu saja. Kita bisa lihat di sini sebelumnya sudah saya berikan ada semacam komen ETH1 untuk internet. Kemudian ETH9 nanti untuk akses VLAN 20, kemudian ETH15 untuk akses VLAN 30, dan yang terakhir ETH24 ini untuk manajemen. Biasanya kalau kita melakukan konfigurasi di switch itu pasti kita berpikir mana ETH untuk trunking, mana ETH untuk akses port. Nah, tapi karena di sini tidak ada trunking ke arah router gateway, maka nanti saya bikin VLAN-nya langsung di CRS-nya. Caranya gimana? Yang pertama saya harus buat bridge dulu untuk menggabungkan beberapa Ethernet yang memang saya butuhkan. Pertama saya bikin bridge-nya dulu. Default aja namanya, bridge 1. Kemudian saya masuk di bridge port dan saya tambahkan portnya. Kebetulan di lab saya ini saya hanya menggunakan 2, ETH9 dan 15. Yang pertama saya tambahkan dulu untuk ETH9-nya. Kemudian karena kita mau bermain-main dengan VLAN mapping, maka di bagian tab VLAN ini saya isikan PVID-nya adalah 20. Saya nanti mau menggunakan 2 VLAN. Ada VLAN ID 20 dan 30. Ini hanya sebagai contoh aja teman-teman ya. Ini kemudian saya apply. Yang kedua saya menggunakan ETH15. Saya masukkan ke dalam bridge portnya dan di VLAN ID-nya saya akan coba akses menggunakan VLAN 30. Oke, kemudian apply. Nah, seperti ini. Nah, kalau bridge-nya udah jadi, maka sebenarnya nanti kita juga butuh mapping di VLAN ini. Ya, sebenarnya kita butuh mapping di VLAN ini. Jadi sekalian mumpung masih di menu bridge ini, sekalian saya konfigurasi saja. Jadi yang di sini ada VLAN, kemudian kita tambahkan baru. Nanti ada VLAN ID contohnya 20 tadi ya. Kemudian targetnya di bridge 1. Tambah satu lagi nanti ada VLAN 30. Targetnya juga sama di bridge 1. Oke. Kemudian agar nanti VLAN ini bisa termapping, maka sebenarnya kita harus aktifkan yang namanya VLAN filtering di bridge-nya. Tapi ini nanti saja. Karena kalau nanti teman-teman tidak ada ETH untuk manajemen, takutnya nanti sudah masuk di VLAN sehingga tidak bisa di remote. Kalau saran saya mungkin ada satu ETH yang tidak usah di bridge. Ini gunanya untuk manajemen agar kita tidak terputus Winbox-nya. Nah, ini nanti saja kita aktifkan. Yang selanjutnya kita lakukan adalah kita harus membuat VLAN itu sendiri. Yang biasanya kita ada trunking dari router, nah ini enggak. Caranya seperti apa? Kita masuk ke interface. Di sini kita tambahkan VLAN baru.
Nah, VLAN-nya ini kita berikan nama, contohnya adalah VLAN 20 dengan VLAN ID 20 juga. Dan yang terpenting, VLAN ini tidak kita assign di Ethernet, tetapi kita langsung taruh di dalam bridge-nya seperti ini. Sehingga nanti kalau kita oke, bentuknya hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Nih. Begitu juga nanti untuk VLAN 30. Jadi ini saya tambahkan lagi, ada VLAN 30. Kemudian VLAN ID-nya 30 juga, interface-nya sama, yakni di bridge 1 juga. Apply. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau lihat di sini kita agak beda ya. Ini mirip seperti kalau kita bikin VLAN management ya di switch gitu ya. Tetapi memang untuk kebutuhan inter-VLAN routing di switch kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Nah, kalau interface VLAN-nya sudah ada, selanjutnya karena ini nanti komunikasi antar VLAN-nya langsung di handle oleh switch-nya, maka nanti kita butuh melakukan assign IP address di VLAN 20 dan di VLAN 30. Saya akan masuk ke menu IP, kemudian addresses. Nah, sebelumnya saya sudah siapkan alamat IP-nya, sehingga teman-teman bisa lihat di sini. Untuk VLAN 20 itu segmennya menggunakan 20.0/24. Kemudian untuk VLAN 30 itu juga menggunakan 192.168.30 titik sekian belakangnya. Nah, yang 50 ini adalah untuk manajemen di ETH24 dan yang paling bawah ini untuk ke arah internet, dia statusnya adalah dynamic karena dia dapat dari DHCP server. Kalau IP address-nya sudah ada, selanjutnya saya akan membuat yang namanya DHCP server sehingga nanti host-hostnya itu langsung akan dapat IP secara otomatis. Baik itu nanti laptop ataupun router seperti di percobaan saya. Nah, kita masuk ke menu IP, kemudian DHCP server. Nah, di menu DHCP server ini nanti kita bisa lakukan klik tombol wizard-nya DHCP setup di sini. Kemudian teman-teman tinggal lakukan pemilihan interface. Nah, interface-nya ini bukan di bridge ya, tapi kita lakukan di interface VLAN-nya. Ini adalah VLAN 20. Kita next. Ya, terus seperti ini. Kemudian sudah sukses, kita oke. Pastikan nanti di network juga sudah muncul seperti ini. Nah, tinggal kita tambahkan satu lagi atau kita setup satu lagi itu di interface VLAN 30. Kita next lagi. Nah, selesai. Pastikan networknya juga sudah muncul. Nah, sampai di sini ya, itu untuk IP dan DHCP servernya sudah selesai. Kemudian kalau kita lihat tadi VLAN-nya juga sudah kita buat. Nah, agar nanti VLAN ini bisa bekerja, mappingnya berhasil, kita harus setting di bridge-nya. Kita masuk di interface bridge. Bridge-nya ini kita klik 2 kali, kemudian di bagian VLAN, ini VLAN filteringnya kita aktifkan. Kita coba apply. Nah, VLAN filtering yang sudah aktif, kita coba lihat di bagian VLAN di sini. Sudah terdeteksi bahwa untuk VLAN 20 anteknya di Ether 9 dan 30 di Ether 15. Kita akan coba lihat di DHCP servernya, IP DHCP server di bagian lisis. Nah, sebelumnya router-router yang kecil di atas ini sudah saya siapkan agar mereka itu sudah mengaktifkan DHCP client di ETH1-nya. Kalau teman-teman lihat, ini sudah tersambung di ETH1 masing-masing dan ini sudah saya aktifkan sebelumnya DHCP client-nya. Sehingga kalau kita lihat di sini, untuk di DHCP server lisis-nya sudah ada 2 IP yang berhasil diberikan, yakni 20.253 dan 30.254. Ini masing-masing di ETH9 dan ETH15
Dengan hostname-nya kebetulan sudah saya bikin identity juga di router yang kecil, itu router VLAN 20 dan router VLAN 30. Seperti ini. Nah, sampai di sini sebenarnya nanti traffic antar VLAN-nya sudah dilewatkan di switch. Kita akan coba percobaan yang pertama, bagaimana kondisinya kalau kita melakukan transfer data ya, antara VLAN 20 ke VLAN 30, atau kalau di lab saya ini kita akan coba dari IP 253 ke IP 254 dengan menggunakan tool BTS yang ada di Mikrotik. Saya harus melakukan remote dulu untuk router, salah satu router VLAN-nya. Sebagai contoh misalnya saya remote yang 253. Saya close dulu Winbox-nya, saya coba buka Winbox baru. 192.168.20.253. Nah, ini adalah router yang berhasil mendapatkan IP dari VLAN 20. Nah, dari sini saya akan coba melakukan btest ke 30.254. Kita masuk di tools, kemudian bandwidth test. Kita coba untuk bandwidth test ke arah 192.168.30.254. Kebetulan tidak ada username dan password. Direction-nya kita coba bot. Username-nya admin, passwordnya kosong. Kita coba start dulu. Nah, ini sudah running, berjalan sekitar 90 megabit per second atau 100 mega gitu ya. Kita monitor CPU-nya di sini. Wajar ya CPU-nya naik karena kita gunakan untuk bandwidth test. Nah, kita akan coba lihat di sisi CRS-nya, teman-teman. Kita akan coba lihat di sisi CRS-nya. Kita coba perhatikan di interface, trafficnya bisa kita lihat di sini sudah lewat ya. Di Ether 9, kemudian di Ether 15 juga sudah lewat sekitar 100 mega, berarti ini trafficnya sudah melewati hardware switch-nya. Nah, di kondisi ini adalah kondisi di mana layer 3 hardware offload-nya belum aktif. Kita akan coba lihat CPU load-nya. Nah, kita bisa lihat untuk melewatkan traffic sekitar 100 atau 200 ya megabit per second itu butuh CPU load sekitar 70 sampai 80%. Nah, ini yang mungkin sering teman-teman temui di lapangan ketika CRS digunakan untuk menghandle jaringan yang mungkin sedikit agak besar gitu ya, sehingga dengan prosesor dan RAM spek yang mungkin tidak lebih dari 1 GHz gitu ya untuk clock CPU-nya, itu kita bisa lihat di sini untuk menghandle traffic sekitar 100 sampai 200 ya mungkin, itu CPU load-nya sampai 70 atau 80. Ini hanya 2 klien aja. Bayangkan kalau teman-teman dibikin full ETH-nya, semua laptop connect ke sini, routing semuanya, nah itu mungkin bisa sampai 100%. Sehingga performanya banyak paket-paket yang di drop. Nah, kita akan coba lihat perbandingannya, bagaimana kalau misalnya layer 3 hardware offload-nya ini kita aktifkan. Nah, bagaimana cara untuk mengaktifkannya? Kita bisa coba lihat di sini. Kita bisa masuk di menu switch, teman-teman. Kita masuk di menu switch. Nah, di sini sebenarnya yang harus kita perhatikan itu adalah tipe dari switch chipsetnya. Karena sebenarnya tidak semua jenis CRS itu menggunakan jenis switch chipset yang sama. Nantinya setiap switch chipset itu memiliki fitur-fitur dan limitasi yang berbeda-beda untuk fungsi layer 3 hardware offload-nya. Kebetulan di sini CRS 32824P itu menggunakan switch chipset Marvell 98DX3236. Nanti untuk tabel detailnya saya linkkan di deskripsi ya, karena itu ada banyak tabel dan masing-masing tipe CRS menggunakan switch chipset yang beda-beda dan memiliki fungsi yang beda-beda. Tetapi untuk layer 3 hardware offload sendiri, bagaimana dia bisa memforwardkan paketnya, itu sebenarnya semuanya support. Nah, kita bisa klik 2 kali di sini. Yang pertama, ya, klik 2 kali di sini. Kemudian kita centang yang namanya L3 hardware offloading. Ini kita aktifkan.
Kemudian kita masuk ke bagian port, ini juga bisa. Jadi ada beberapa pilihan cara teman-teman. Di bagian port ini itu nanti kita juga bisa mengaktifkan layer 3 hardware offload-nya itu di setiap port yang ada di CRS-nya. Contohnya adalah ETH9. Ini saya klik 2 kali. Nanti kita bisa lihat di sini juga ada centangan untuk layer 3 hardware offloading-nya. Ini kita aktifkan. Kemudian satu lagi ETH15, karena 2 ETH itu yang saya sekarang pakai. Nanti bisa disesuaikan dengan topologi teman-teman di lapangan. Ini kita centang, kemudian apply. Nah, ketika layer 3 hardware offload-nya ini sudah diaktifkan, kita bisa lihat penggunaan CPU-nya turun ya, dari sekitar 70 sampai 80%. Sekarang hanya di kisaran 4 atau bahkan mungkin 3% ya, 4 atau 5% sekitar itu. Nah, dari sini kita bisa lihat kembali trafficnya, kita masuk di interface. Nah, traffic untuk per portnya kita bisa lihat di sini itu masih jalan. Nih, 90 sampai 100 nih. Kemudian B-test-nya yang di router bawah tadi juga sudah saya aktifkan, masih jalan juga. Tetapi kalau kita lihat di sini, CPU dari CRS-nya itu turun drastis dari sekitar 70 sampai 80 ya tadi. Itu sekarang hanya berkisar di mungkin 4, 5 atau mungkin 6%, 8 paling tinggi ya mungkin ya. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi trafficnya tetap jalan tapi CPU load-nya turun. Karena apa? Karena forwarding paketnya dilakukan di switch chipset. Salah satu indikator ketika layer 3 hardware offload-nya ini sudah aktif, satu yang tadi sudah saya sampaikan, CPU-nya akan turun ya, CPU load-nya. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya layer 3 hardware offload itu juga kita bisa setting di bagian IP route. Kita bisa masuk di IP routes. Kebetulan memang untuk saat ini tidak ada static routing, tetapi kalau misalnya nanti teman-teman ada static routing, kita bisa pilih rule mana saja yang akan kita lewatkan di switch chipset. Caranya gimana? Nanti pada saat kita pembuatan static routing, ada satu menu, yakni suppress hardware offload. Inilah yang nanti akan memaksa atau akan melewatkan forwarding paket untuk static routing gitu ya. Itu melewati switch chipset. Tetapi kalau misalnya untuk connected route atau yang DAC, ketika nanti kita sudah aktifkan yang layer 3 hardware offload-nya, otomatis nanti untuk yang DAC itu sudah dilewatkan di switch chipset-nya. Nah, kita bisa lihat di sini di bagian route list-nya ada DACH. H itu menunjukkan bahwa hardware offloaded. Nah, di sini DAC semua karena untuk saat ini tidak ada static routing ataupun dynamic routing yang saya aktifkan di CRS ini. Tetapi nanti kalau teman-teman pengen ada dynamic routing atau static routing, itu juga bisa diarahkan agar beberapa traffic menuju ke destinasi tertentu itu dilewatkan di switch chipset. Itu kita bisa lakukan di sini. Kemudian sebenarnya juga selain untuk routing, sebenarnya juga nanti hardware offload ini juga bisa kita aktifkan untuk melewatkan forwarding paket di sisi firewall. Teman-teman kalau sebelumnya pernah dengar ada namanya fast track. Nah, fast track itu juga nanti kita bisa lewatkan di hardware atau switch chipsetnya sehingga performanya lebih bisa maksimal. Tetapi memang untuk yang support firewall ya, hardware offload untuk yang firewall ini tidak semua switch chipset itu support. Ya, hanya beberapa jenis yakni di seri 98DX ya, 98DX4 ya sekian. Itu yang saat ini sudah support untuk firewall dan juga NAT L3 hardware offload. Nanti silahkan lihat data lengkapnya, akan saya sertakan link di bawah, itu untuk manualnya dari Mikrotik itu sendiri. Oke teman-teman, itu tadi percobaan saya tentang bagaimana cara konfigurasi dan efek dari L3 hardware offload. Ya, yang sekarang memang untuk saat ini supportnya baru di CRS seri 300 dan juga di CCR seri 2000 sekian. Nah, kalau teman-teman pengen nyoba ini atau mungkin belum punya CRS atau CCR di rumah,
langsung saja kunjungi citraweb.com atau mungkin kunjungi juga marketplace saya teman-teman, cari saja nama tokonya Citraweb untuk bisa mendapatkan seri-seri CRS dan CCR yang terbaru. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa share juga untuk teman-teman pengguna Mikrotik yang lain agar lebih bermanfaat. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Kalau belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notif ketika kami upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.